Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi filsafat, yaitu mengenai prinsip-prinsip metodologi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aris Setiawan, ada Nur Faiz dan Muhammad Irfan Nur Cahyo. Yang pertama yaitu pengertian metodologi. Metodologi bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos. Metode berarti penelitian. Metode ilmiah, hipotesis, uraian ilmiah. Menurut Anton Barker pada tahun 1984, metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi, di mana metode adalah suatu cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Metodologi disebut juga sebagai science of method, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara atau tunjuk yang praktis di dalam penelitian, sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode. Metodologi dapat pula dikatakan membahas tentang dasar filsafat dari ilmu metode penelitian, karena metodologi belum memiliki langkah praktis. Bagi sebagian besar jenis ilmu, metodologi merupakan dasar filsafat ilmu dari suatu metode, atau langkah praktis dari suatu penelitian. Kailan pada tahun 2005 berpendapat bahwa seorang peneliti dapat memilih suatu metode dengan dasar filosofis tertentu, yang konsekuensinya diikuti dengan metode penelitian yang konsisten dengan metode yang dipilihnya. Supartono pada tahun 2005 berpendapat bahwa metodologi adalah pengkajian mengenai bentuk dan model metode, aturan yang dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Metodologi bersifat umum dan metode bersifat khusus. Peter Ersen berpendapat bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah sistematis, sedangkan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Unsur-unsur metodologi. Unsur-unsur metodologi sebagaimana telah dirumuskan oleh Anton Barker dan Ahmad Zubair dalam buku Metodologi Penelitian Filsafat pada tahun 1994, antara lain dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu interpretasi, artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif, melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Dengan interpretasi yang diharapkan, manusia dapat memperoleh pengertian, pemahaman atau verstehen. Pada dasarnya, interpretasi berarti tercapainya pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari. Yang kedua yaitu induksi dan deduksi. Dikatakan oleh Birling bahwa setiap ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi. Menurut pengertian siklus empiris meliputi beberapa tahapan, yakni observasi, induksi, deduksi, kajian, eksperimentasi, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu koherensi intern, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan internal struktur atau internal relation. Yang keempat yaitu holistis, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh, di mana objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Identitas objek akan terlihat bila ada korelasi dan komunikasi dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu kesinambungan historis. Jika ditinjau dari perkembangannya, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia disebut demikian karena ia berkembang dalam pengalaman dan pikiran. Dalam perkembangan pribadi itu harus dapat dipahami melalui suatu proses kesinambungan. Unsur-unsur metodologi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Faiz. Keenam, idealisasi. Idealisasi merupakan proses untuk membuat ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. 7. Komparasi adalah usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian, sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi dapat diadakan dengan objek lain yang sangat dekat dan serupa dengan objek utama. Komparasi juga dapat diadakan dengan objek lain yang sangat berbeda dan jauh dari objek utama. Dalam perbandingan itu dimaksimalkan perbedaan-perbedaan
yang berlaku untuk dua objek, namun sekaligus dapat ditemukan beberapa persamaan yang mungkin sangat strategis. 8. Heuristika adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Heuristika benar-benar dapat mengatur terjadinya pembaharuan ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat memberikan kaidah yang mengacu. 9. Analogikal adalah filsafah meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. 10. Deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang dieksploitasikan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. 1. René Descartes. René Descartes mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya termasyhur Discourse on Method, risalah tentang metode diajukan 6 bagian penting dalam Rizal Mustakir dan tahun 2001 sebagai berikut. A. Membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat, common sense, yang pada umumnya dimiliki semua orang. Menurut Descartes, akal sehat ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. Namun yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Metode yang ia coba temukan merupakan upaya untuk mengarahkan nalarnya sendiri secara optimal. B. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Descartes mengajukan 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dimaksud sebagai berikut. 1. Jangan pernah menerima baik apa saja sebagai benar jika Anda mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya. 2. Pecahkan tiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak dapat dilakukan untuk mempermudah penyelesaiannya secara lebih baik. 3. Arahkan pemikiran Anda secara tertib melalui dari objek yang paling sederhana dan paling mudah diketahui, lalu meningkatkan sedikit demi sedikit. 4. Buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin dan tinjauan ulang secara menyeluruh hingga Anda dapat merasa pasti tidak satu pun yang ketinggalan. 2. Alfred Jules Ayer. Ajaran terpenting dari Alfred Jules Ayer yang terkait dengan masalah metodologi dalam prinsip verifikasi. Ayer termasuk salah satu penganut positivisme logika yang muncul setelah Moritz Schlick. Positivisme logik berprinsip suatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proporsi yang bersangkutan. Walaupun tokoh positivisme logik secara umum menerima prinsip verifikasi sebagai tolak ukur untuk menentukan konsep tentang makna, namun mereka membuat rincian yang cukup berbeda mengenai prinsip verifikasi itu sendiri. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. 3. Karl Raimund Popper. Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat kebenaran justification terhadap teori yang telah ada. Popper mengajukan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi yang oleh kaum positivistik. 2. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. 3. Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifikabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesis telah dibuktikan salah, sehingga dapat digantikan dengan hipotesis baru.
Selanjutnya akan dibacakan Irfan Nur Cahyo. Michael Polanyi. Menurut Michael Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat. Tujuan dari metode Maitika Tekna yaitu untuk menemukan alternatif-alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat. M. Mukhtasar 1997 HLM halaman 24. Kekhawatiran tesis positivisme tidak hanya pada sikapnya yang menolak cita rasa estetis dan nilai moral serta ikatan sosial, karena menganggapnya sebagai realitas subjektif, melainkan juga pada pandangannya bahwa sesuatu masyarakat tidak dapat dibangun atas dasar yang berakar pada prinsip moral abstrak, tetapi berakar pada tradisi masyarakat. Secara struktural, segi ilmu pengetahuan tidak terungkap melibatkan dua hal atau dapat disebut dua term ilmu pengetahuan tidak terungkap. Polanyi menyebut term pertama dengan term proksimal, yaitu term yang lebih dekat, dan term kedua adalah term distai. Fungsional, yaitu kita mengetahui term pertama hanya dengan mengandalkan diri pada kesadaran kita tentangnya agar memberikan perhatian pada term kedua. Jadi Polanyi telah merintis suatu model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sekian Terima dari kasih. kelompok Sekian dari kami. kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.